Church, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kita mau bersatu hati untuk memuji dan menyembah Allah kita. Mari bersama-sama mempersembahkan korban ucapan syukur kita atas segala kebaikan dan kemurahannya melalui puji-pujian penyembahan kita. Mari saudara, saya rindu ajak kita semua untuk menaikkan pujian, jadikan aku rumah doamu. Serahkan hidupmu di hadapannya untuk dipakai menjadi alat kemuliaannya. Naikkan pujian sama-sama.
Bapak, Ibu, Saudara, kawan-kawan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Doa dan harapan saya, kita semua dalam keadaan sehat, jasmani, rohani, dan jiwa kita. Dan kita mengucap syukur karena kita merasakan pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari. Pada hari ini kita bersama-sama berjumpa dalam ibadah online. Kita mengucap syukur karena kita mengasihi Tuhan dan kita ingin menuruti perintah-perintahnya. Salah satu perintahnya adalah hormati hari Sabat. Kita menyisihkan waktu, memberi waktu kita yang terbaik untuk kita boleh mencari Tuhan dan mendapat kekuatan yang baru untuk melalui hari-hari di depan kita. Saudara-saudara, dalam 1 Yohanes 3 dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada kita, saudara dan saya, yang menerima dan mengakui Yesus sebagai anak Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, karena kasih berasal dari Allah. Dan barang siapa yang mengasihi, dia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara-saudara, pada hari-hari akhir dikatakan dari firman Tuhan bahwa kasih kebanyakan orang akan luntur. Karena itu kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mari kita mengejar kasih. Kita mulai daripada orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, ya. Lalu orang-orang dekat, orang-orang yang dekat dengan kita yang kita kasihi, ya, orang-orang gereja, tetangga-tetangga kita, orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Saudara-saudara, marilah saya ingin ajak untuk kita membuka ibadah kita. Saya akan membacakan panggilan berbakti kita dari Yesaya 56 ayat 7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa yang di surga, terima kasih karena kami diberi kesempatan kembali untuk bersama-sama beribadah, mencari Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang dengan kerendahan hati. Kami mohon Tuhan akan pengampunan dosa. Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh datang duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Isilah hati kami, jiwa kami, roh kami Tuhan. Segarkanlah kami. Kami memohon kepadamu ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau melawat setiap anak-anak Tuhan yang saat ini duduk berbakti mendengarkan firman, dan kami rindu menyanyi, memuji, meninggikan nama Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau boleh menolong mereka, Tuhan, yang mengerti keadaan mereka satu persatu. Kami minta Tuhan Yesus, belas kasihan Tuhan. Tuhan, berikan kami hikmat, akal budi. Berikan kami Tuhan damai sejahtera yang dari Tuhan. Berikan kami hati yang rindu untuk menuruti firman Tuhan. Berikan kasih karena Engkau adalah kasih. Tolong kami untuk bisa mengasihi-Mu, mengasihi juga keluarga kami, mengasihi orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami memohon, biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu, boleh memuliakan nama-Mu. Tuhan, pakai hidup kami ini yang singkat ini, biarlah Tuhan menjadikan kami sebagai alat-Mu. Bapa yang di surga, kami ingin serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Beracaralah di tengah-tengah kami. Berkati Tuhan Yesus anak-anak-Mu, Heri dan Lisa, keluarga.
yang akan memuji Tuhan, mengajak kami untuk menyanyi, meninggikan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan boleh disenangkan. Berkati juga hamba-Mu Pak Leo yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan akan kekal selama-lamanya. Biarlah kami boleh mengejar apa yang kekal itu, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami percaya bahwa pertolongan kami datangnya daripada Allah pencipta langit dan bumi. Biarlah Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus memberkati ibadah kami saat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, siapa yang percaya bahwa hidup saudara dan saya berharga bagi Allah? Amin, saudara. Kita diciptakan serupa dengan gambarannya. Bahkan Dia rela mati untuk menyelamatkan kita. Di saat kesedihan, kesesakan, persoalan, tantangan hidup menerpa hidup kita, jangan takut dan gentar, karena Dia sanggup. Dia sanggup membangkitkan semangatmu yang patah. Dia sanggup memulihkan keadaanmu, karena engkau berharga bagi Dia. Amin. Mari naikkan pujian ini sama-sama, saudara. Hidupmu berharga bagi Allah. Sangatlah berharga.
dipadamkannya, Dia akan jadikan untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan untuk kemuliaan-Nya. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Oh, Dia Allah yang luar biasa, saudara ya. Saya tahu Tuhan itu begitu baik buat kita semua, saudara. Mungkin suatu keadaan terlihat buruk dalam pandangan kita, tapi Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang sanggup mengubah keadaan itu menjadi suatu keadaan yang indah dan memberikan kemuliaan buat namanya. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Mari persiapkan hatimu, saudara, untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini yaitu Yesus adalah hamba Tuhan yang lemah lembut. Mari, saudara, biar setiap kita belajar dari Yesus, Tuhan kita itu. Belajar untuk mengasihi, belajar untuk mengampuni. Karena Dia Allah yang penuh kasih. Dan kau dapat mempercayai Dia. Dia Allah, saudara. Dia boleh menjadi teladan buat setiap kita di dalam kita menjalani hidup kita ini. Amin, saudara. Naikkan pujian ini sebagai persiapan untuk firman Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih
Community Church, kawan-kawan dan saudara-saudara dimanapun kalian berada, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Ya, minggu kemarin kita mempelajari di mana Yesus mempunyai konflik dengan orang Farisi, dan dari konflik tersebut orang Farisi mempunyai rencana untuk membunuh Tuhan Yesus. Nah, siang hari ini kita akan mempelajari bagaimana Tuhan Yesus meresponi rencana orang Farisi tersebut untuk membunuh Dia. Dan kita akan mempelajarinya dari Matius pasal 12 ayat 15 sampai 21. Saya akan bacakan, saudara simak, lalu kita doa. Ya, beginilah firman-Nya. Ayat 15. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh Rohku ke atasnya, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami minta pertolongan-Mu supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Dan dalam perikop ini kami diajarkan untuk menjadi orang percaya yang lembut hatinya, seperti Tuhan kami Yesus Kristus yang mempunyai hati yang lembut, yang begitu penuh perhatian kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang tidak mempunyai harapan. Dan juga kami boleh belajar dari semuanya itu untuk kami bisa terapkan di dalam hidup percaya kami untuk mengiring Tuhan setiap hari. Biarlah kiranya Roh Tuhan saja yang boleh menjadi guru untuk kami semua, supaya kami boleh mengerti dan kami bisa melakukannya atas pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Tuhan saja. Amin. Demikianlah saudara-saudara. Nah, jadi setelah Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang sakit di hari Sabat, ya, dan orang-orang Farisi itu sangat menentang Tuhan Yesus, dan mereka mempunyai rencana untuk membunuh Tuhan Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya begini, saudara-saudara. Kalau saudara menjadi Tuhan Yesus, ya, apa respon saudara dari rencana orang-orang Farisi itu ingin membunuh saudara? Apakah yang saudara ingin lakukan? Apakah saudara ingin melawan? Apakah saudara akan mencari pengikut saudara untuk bisa melawan orang-orang Farisi tersebut? Atau juga saudara menanggapinya dengan lembut? Apa artinya menanggapinya dengan lembut? Seperti yang Yesus itu lakukan, ya, dengan kelembutan Dia menghadapi seluruh konflik. Gunanya, tujuannya Dia menghadapi konflik tersebut dengan lembut supaya Dia bisa menjalankan misinya, ya, di mana Dia nanti itu akan pergi ke Yerusalem, dan di sana Dia akan diadili, dan Dia akan disalib dan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga memang benar Tuhan Yesus itu menghindari konflik yang tidak mempunyai arti, supaya Dia bisa menggolkan misinya, bisa menggenapi misinya, mati di kayu salib untuk kita-kita, ya. Jadi kalau kita perhatikan saudara-saudara dari perikop tersebut, ada beberapa aspek yang kita pelajari dari Tuhan Yesus ini.
yang kita bisa contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, Tuhan Yesus itu adalah hamba yang rendah hati, ya. Hamba yang rendah hati. Kalau kita baca di ayat 15 sampai 16 ditulis begini. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Jadi Yesus itu menghindari konflik yang tidak perlu dengan orang Farisi, ya. Walaupun orang-orang Farisi itu ingin merencanakan sesuatu yang jahat sekali. Boro-boro dia melawan Tuhan Yesus ini. Dia malah mundur dari tempat itu karena dia merasa waktunya belum tiba. Waktunya untuk dia mati itu belum tiba. Maka dia menghindari daripada dia melawan sehingga memperburuk keadaan pada waktu konflik tersebut, ya. Jadi saudara-saudara, membutuhkan kerendahan hati, ya. Kalau kita sedang menghadapi konflik, kita membutuhkan kerendahan hati supaya kita tidak usah menghadapi konflik yang tidak berarti untuk kita, ya. Dan yang kedua, Yesus itu orangnya tidak menarik atau mencari perhatian orang banyak, ya. Sehingga dia selalu pada waktu dia terus mengajar dan berkhotbah, dia selalu mengingatkan pengikutnya supaya janganlah dia itu dibesar-besarkan terlebih dahulu, ya. Karena tujuannya itu dia belum selesai, yaitu mati di kayu salib untuk kita semua. Ya, jadi pertama, Yesus itu adalah hamba yang rendah hati. Lalu yang kedua, Yesus itu adalah hamba yang dinubuatkan. Kalau kita baca di ayat 17 ditulis, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini adalah salah satu nabi yang besar. 700 tahun sebelum Yesus lahir, ya. Nah, Matius sering sekali mengutip Perjanjian Lama. Yang paling senang dia kutip yaitu dari kitab Yesaya, ya. Karena Yesaya ini adalah satu nabi yang selalu memprediksi tentang Yesus. Prediksinya itu detail sekali, ya, tentang Mesias yang akan datang, ya. Dan semua prediksinya itu ternyata terbukti, ya, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dinubuatkan. Sehingga dari semua firman yang ditulis di dalam Alkitab itu patutlah kita percaya, ya. Karena firman itu adalah firman yang benar, firman yang baik. Kalau firman yang benar dan baik itu patut kita percaya karena firman itu akan menuntun kehidupan saudara dan saya. Firman itu yang akan terus memberikan pengertian kepada kita untuk kita bisa mengerti rencana Tuhan di dalam hidup ini, ya. Karena Tuhan mengetahui yang awal dan juga dia mengetahui apa yang belum terjadi, ya. Ya, karena itu kita harus percaya kepada firman Tuhan. Nah, mengenai Nabi Yesaya ini ada satu bagian yang disebutnya four song, ya, 4 lagu, four song of the servant, ya, itu terkenal sebenarnya. 4 lagu mengenai hamba Yesus yang lembut ini, ya. Di dalam perikop-perikop tersebut, 4 perikop tersebut menggambarkan penderitaan Yesus, menggambarkan pelayanan Yesus, menggambarkan pemuliaan Yesus dan juga menggambarkan Mesias, ya. Jadi semuanya dari 4 lagu mengenai hamba ini memprediksi tentang Tuhan Yesus 700 tahun sebelum Yesus itu lahir, bahwa dia itu adalah imam besar. Dia yang akan menebus dosa manusia. Dia yang akan membebaskan manusia dari penjara dosa, ya. Di dalam dunia ini manusia masih terpenjara dengan dosa. Tetapi siapa saja yang datang kepada Yesus akan diberikan
kebebasan, dia akan diberikan pembebasan dari hukuman Tuhan. Nah, kalau kita mempelajari tentang terminologi dari Asia Timur, ya, Asia Timur dekat kuno itu dalam bahasa sehari-hari, bahasa aslinya dulu, ya, itu dikatakan dia itu adalah seorang utusan yang terpercaya, ya, perwakilan rahasia dari Tuhan, orang yang dipilih, ya. Jadi kalau saudara ingin menemukan, saudara bisa baca sendiri. Saudara bisa baca dari Yesaya 42 ayat 1 sampai 9, Yesaya 49 ayat 1 sampai 13, Yesaya 54 sampai 11, dan Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12, ya. Jadi di situ dari 4 lagu itu diidentifikasikan hamba Allah, ya, mengenai Yesus ini. Dan juga Yesaya ini begitu pintar sekali. Sebelum dia mengidentifikasikan Yesus Kristus, dia juga menceritakan sebenarnya Allah itu memilih Israel menjadi hamba Allah, ya. Tetapi Israel itu selalu gagal untuk memenuhi tugasnya, ya. Selalu gagal. Israel itu dikatakan tuli, buta, ya. Israel itu membutuhkan pengampunan Allah, ya. Gagal lagi. Tetapi sang Mesias, hamba Allah ini tidak pernah gagal. Satu kali dia dipilih, langsung dia menggenapi seluruh apa yang Bapaknya inginkan, yaitu menjadi saksi Tuhan dan menjadi penebus umat manusia dan menjadi wakil Allah, ya. Jadi itu yang kedua, saudara-saudara, yang dimana artinya Yesus adalah hamba yang dinubuatkan. Lalu yang ketiga, Yesus adalah hamba yang diurapi. Nah, taunya dari mana? Ya, taunya itu dari Yesaya 42 dan Matius mengutipnya dari sana. Di ayat 18 ditulis begini. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan dia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi siapa yang dipilih? Yesus yang dipilih. Yesus dipilih, dicintai, dan dikukuhkan oleh Tuhan. Ya, itu dibuktikan pada waktu kita membaca Matius 3, 16-17. Di situ roh Allah ada di atasnya, lalu ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, sehingga boleh dikatakan pada saat itu Tuhan Yesus itu diurapi oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, pada waktu kita melayani, pada waktu kita menginjili, kita minta pertolongan Tuhan supaya Roh Kudus mengurapi kita, supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-namanya, ya, kebesaran namanya. Ya, Yesaya mengatakan, aku akan menaruh rohku kepadanya dan dia akan memberitakan keadilan kepada bangsa-bangsa, ya. Di Kisah Para Rasul, Rasul Paulus juga pernah berkata begini dari Kisah Para Rasul 10 ayat 37 sampai 38. Ditulis seperti ini. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi apa saudara-saudara? Pada waktu kita ingin melayani, minta pertolongan dari Tuhan supaya Roh Kudusnya mengurapi saudara. Roh Kudusnya itu menyertai saudara supaya saudara bisa melakukan pelayanan saudara dengan baik, ya. Nah, itu yang ketiga, Yesus hamba yang diurapi. Lalu yang keempat, saudara-saudara, Yesus adalah hamba yang lembut. Nah, inilah tema khotbah kita siang hari ini. Yesus adalah hamba yang lembut.
Ya, kita lihat dari ayat 19 sampai 20 ditulis seperti ini. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Ya, jadi saudara-saudara, kalau kita lihat dari ayat tersebut, Yesus ini tidak pernah bertengkar, ya, tidak pernah dia berteriak, ya. Jadi dari ayat tersebut kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu memang adalah hamba yang lemah lembut. Dan tetapi saudara-saudara, bukan artinya Tuhan Yesus itu tidak senang dengan konflik lalu dia berdiam diri. Tidak, saudara-saudara. Yesus itu tetap berkhotbah, tetap dia menentang segala ketidakadilan, ya, dia menentang segala kejahatan, ya. Itu semuanya yang dilakukan, dan dia melakukannya dengan kelembutan dan kerendahan hati. Dan itulah juga yang harus kita lakukan. Kalau kita menjadi hamba Tuhan, kita mesti lembut hatinya, kita mesti rendah hati, ya, untuk kita bisa melayani orang lain dan kita bisa memenangkan mereka untuk Tuhan, ya. Nah, itu juga di perjanjian lama dulu, saudara, kita pernah diajari, ya, kalau kita baca dari Amsal 15 ayat 1 ditulis, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ya, jadi itu kita bisa pelajari dari Tuhan Yesus bagaimana kita menghadapi konflik di keluarga, dengan kawan sekerja, dengan siapa saja, yaitu kita menghadapi konflik dengan lemah lembut dan rendah hati, ya. Juga Rasul Paulus pernah menulis di 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 25. Ini bagus sekali, saya akan bacakan. Tulis seperti ini. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka, sehingga mereka mengenal kebenaran. Bagus ya ayat tersebut, ya. Lakukan setelah saudara mendengar, saudara membaca, praktekkan dan berlatih untuk bisa menjadi orang yang lembut dan rendah hati, ya. Dan juga di ayat selanjutnya dikatakan Yesus itu peduli kepada orang yang tidak berdaya dan yang putus asa, ya. Di ayat 20 ditulis seperti ini. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, ya. Ini sangat bagus sekali untuk kita terapkan, ya. Kalau diterjemahkan ke bahasa sehari-hari, bunyinya seperti ini, saudara-saudara. Dia akan lembut kepada mereka yang lemah dan baik kepada mereka yang tidak berdaya. Dengan kata lain, Yesus itu senang menolong orang yang lemah dan tidak berdaya, ya. Jadi itu juga merupakan sifat kita. Kita senang menolong orang yang lemah dan tidak berdaya, ya. Nah, apa artinya sumbu yang pudar? Nyalanya tidak akan dipadamkan. Sumbu yang pudar melambangkan mereka yang harapannya berkelip-kelip, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan ini, ada kita bisa menemukan orang-orang yang sedang putus harapan, ya. Putus harapan seperti lampu lilin yang begitu kecil sekali, tinggal ditiup sedikit saja langsung bisa mati. Nah, itu kita harus perhatikan orang seperti itu supaya jangan sampai dia mati, lalu kita tolong supaya dia bisa bersinar kembali. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Dan juga kita bisa melihat kadang-kadang banyak sekali orang yang terluka di dalam jiwa mereka. Dia terluka di dalam hati mereka secara rohani, secara jiwa, ya. Dan biarlah
kita bisa melayani dia seperti Tuhan Yesus juga melayani kita orang-orang berdosa ini, ya. Dan kita mau supaya kita itu boleh menjadi berkat untuk orang banyak yang membutuhkan pertolongan, ya. Nah, karena itu di Matius 11 yang dulu kita pernah pelajari beberapa bagian yang lalu, itu di ayat 28 sampai 29, Matius juga pernah mengatakan mengenai Yesus. Yesus mengatakan seperti ini, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Jadi saudara-saudara, kalau saudara sedang lagi patah hati, sepertinya tidak punya harapan, sedang kecewa, sedang marah, datang kepada Tuhan Yesus, minta pertolongan dari Dia, minta ampun dosa, ya, minta Tuhan itu memberikan pertolongan buat saudara, ya, pasti Dia akan menolong karena Dia adalah hamba yang lemah lembut dan rendah hati, ya. Dan juga kita bisa menjadi pengikut Yesus seperti Dia. Kita mempunyai hati yang lemah lembut dan rendah hati. Karena itu di Efesus 4 ayat 32 itu ditulis, ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itulah kelebihan kita sebagai orang-orang percaya, kalau kita saling mengasihi, kita saling memperhatikan, kita saling mengasihi satu dengan yang lain, ya. Itu mengenai sumbu yang pudar. Lalu apa yang artinya buluh yang memar dan buluh yang memar? Buluh yang memar itu yang sudah hampir tidak berguna lagi, saudara-saudara, ya. Yang patah. Banyak orang yang patah hati, yang patah semangat, dan kita harus bisa membuat orang tersebut bersemangat kembali dalam hidupnya, ya. Kita jadilah orang percaya yang lemah lembut dan rendah hati, supaya orang-orang yang mengalami kesusahan tersebut bisa dimenangkan dalam hidupnya dan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari semuanya itu kita kan sudah belajar bahwa Yesus itu hamba yang lembut dan rendah hati. Apakah akan selamanya dia lemah lembut dan rendah hati? Tidak. Di akhir dari semuanya itu, Yesus adalah pemenang, ya. Dia adalah pemenang. Dia, kalau dilihat dari ayat 20 sampai 21 ditulis seperti ini. Sampai dia memimpin keadilan menuju kemenangan. Atas namanya bangsa-bangsa akan menaruh harapan mereka. Jadi dalam arti kata, nanti satu waktu nanti itu Tuhan Yesus itu memang adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada satu bangsa pun yang bisa melawan Dia. Tetapi Dia adalah pemimpin yang baik, Tuhan yang baik. Dia akan memimpin seluruh bangsa-bangsa dengan keadilan dan damai sejahtera, ya, dengan keadilan damai sejahtera. Jadi kalau dulu-dulunya dia itu memimpin, ya, dulu-dulunya itu dia hanya memberitakan tentang dirinya bahwa dia itu hamba yang lemah lembut, ya. Tetapi berikutnya itu dia memimpin orang-orang, ya. Dulu dia memberitakan, di akhirnya dia akan memimpin seluruh bangsa. Ya, dulunya dia memberitakan bahwa dia itu adalah hamba yang lemah lembut, juru selamat manusia, tetapi akhirnya nanti dia akan menjadi memimpin, ya. Dia akan menjadi pemimpin semua bangsa-bangsa, sehingga bangsa-bangsa bisa hidup damai sejahtera, bisa hidup penuh dengan sukacita, ya. Nah, itu juga dikatakan di Yesaya 9 ayat 7, ditulis mengenai prediksi mengenai itu di kemudian hari nanti, ya. Yesaya 9 ayat 7, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya,
karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Dia udah pengen datang untuk yang kedua kali, ya, karena dia ingin memberikan yang paling terbaik buat dunia ini, ya. Dia ingin memberikan damai sejahtera, dia ingin mengokohkan keadilan di dalam dunia ini. Dia sudah ingin sekali untuk datang kedua kali untuk memimpin kita semua. Ya, asal kita mau datang kepada Yesus minta pertolongan, asal kita mau bertobat, ya. Karena kalau tidak, Tuhan juga masih terus menunggu kita siap tidak untuk menanti kedatangannya yang kedua kali. Jadi saudara-saudara, dari seluruh perikop tersebut kesimpulannya seperti ini, saudara-saudara, ya. Kalau Yesus itu lembut terhadap orang lain, ya, kita juga harus lembut kepada sesama terutama, ya. Kita harus mengejar kedamaian dengan orang-orang sekitar kita, ya. Kita harus menghindari konflik yang tidak perlu. Ada konflik yang memang harus kita lakukan, tetapi juga ada konflik yang tidak perlu, ya. Karena kita harus mempunyai tujuan, yaitu perdamaian is number one, ya. Dan juga kita di dalam rumah tidak usah berteriak, ya, saling menyalahkan satu dengan yang lain, ya. Dan kalau kita saling menyalahkan satu dengan yang lain, tidak menomorsatukan kebenaran, maka teriak kita itu tidak berguna, ya, tidak berguna. Tetapi kalau kita berteriak untuk segala perkara, maka kita malah membuat runyam suasana, ya. Jadi, dan juga kita harus belajar terus setiap hari untuk memperhatikan orang yang lemah, ya, yang tidak berdaya, yang putus asa di sekitar kita, ya. Karena Yesus mengajarkan bahwa kita harus juga bisa meniru Dia membawa keadilan untuk dunia ini. Kita harus bisa mendorong orang yang tidak berdaya. Kita harus bisa mendorong orang yang putus asa, ya, memberikan kepercayaan kepada mereka kepada Yesus, ya. Hamba Tuhan yang lembut, kita juga harus lembut, ya. Kita harus memperlakukan orang lain secara lemah lembut seperti Tuhan Yesus melakukan kelemah lembutannya untuk kita semua, ya. Jadi saudara-saudara, jadilah jemaat yang mengikuti pengajaran Tuhan Yesus, ya. Jadilah jemaat yang benar-benar ingin menjadi murid Kristus, ya. Jadilah jemaat yang selalu bisa menerapkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita semua, ya. Demikianlah firman Tuhan kita siang hari ini. Semoga Tuhan mengurapi saudara, memberkati saudara, dan membantu kita semua untuk menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi orang percaya yang selalu mempunyai kerendahan hati dan kelemah lembutan, terutama untuk saudara-saudara kita dan juga kepada orang lain, ya. Mari kita berdoa untuk firman ini. Bapa kami yang ada di surga, kami sudah boleh mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh ada di dalam sanubari kami yang terdalam, di dalam pikiran kami juga kami boleh selalu mengingat, dan biarlah kiranya Roh Kudus boleh menjaga supaya tidak ada satupun yang bisa mengambilnya, dan biarlah kami bisa menikmati keberadaan kami sebagai pengikut Tuhan yang mempunyai hati yang lemah lembut dan kerendahan hati seperti Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, sekarang tiba saatnya kita akan berdoa syafaat, ya. Kita tetap masih berdoa untuk coronavirus 19 ini, ya, walaupun vaksin sudah beredar dan juga kita belum tahu bagaimana hasilnya, walaupun sebagian orang sudah mendapatkannya. Dan biarlah ya saudara,
di dalam hidup ini, di dalam setiap perkara kita bersandar kepada Tuhan, ya. Dimana di tahun 2021 ini kita juga masih belum mengetahui dengan jelas apa yang akan terjadi. Tetapi yang sudah pasti, kita berharap dan kita sudah pasti Tuhan itu akan selalu menyertai kita, ya. Dan itu bagian pertama yang kita akan berdoakan. Lalu kedua, kita akan mengucap syukur di mana penggantian presiden berjalan dengan baik, ya. Dan kita berdoa untuk presiden yang baru, Presiden Biden dengan wakilnya Kamala Harris. Lalu yang ketiga, kita akan berdoa untuk Indonesia, ya. Jadi ada 3 hal yang kita akan panjatkan sebagai doa syafaat kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang kepada Tuhan untuk minta pertolongan dan juga kami minta pengampunan dosa segala apa yang terjadi di dalam dunia ini. Kami minta agar Tuhan mengampuni kami dan Tuhan terus bisa dan mau menolong kami untuk melewati masa-masa sulit karena COVID-19 ini. Dalam masalah kesehatan terutama, ya Tuhan Yesus, vaksin yang sudah beredar kepada sebagian orang, dan kami berdoa supaya vaksin itu bisa benar-benar berguna untuk orang banyak. Entah yang di Amerika ini atau juga di bagian negara-negara yang lain. Dan juga kami berdoa supaya biarlah kiranya ini bisa berlalu dengan cepat sehingga kami bisa kembali lagi hidup normal. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, kalau kami boleh mendapatkan kesempatan, kami terus bisa melayani di dalam keadaan sulit apapun juga, supaya banyak orang bisa dimenangkan dan kami juga bisa dipelihara iman kami, karena Tuhan itu baik adanya. Ya Tuhan, juga kami ingin berdoa supaya kami yang masih sehat itu Tuhan jaga, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari segala mara bahaya. Dan biarlah kiranya juga yang sakit Tuhan sembuhkan, supaya mereka boleh mempunyai kesehatan yang normal kembali sebelum mereka jatuh sakit. Ya Tuhan, juga kami berdoa dan mengucap syukur di mana peralihan presiden Amerika dari Presiden Trump ke Presiden Biden bisa berjalan dengan baik dan lancar, tidak kekurangan satu apapun juga. Kami diajarkan oleh firman Tuhan untuk berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami, bagi Presiden Biden dan juga wakilnya Kamala Harris, supaya Engkau menyertai mereka dengan seluruh kabinet-kabinetnya untuk boleh memperbaiki apa yang harus diperbaiki dalam hal ekonomi, dalam hal COVID-19 ini, dan juga boleh mempunyai kemampuan untuk mengembalikan kehidupan ekonomi Amerika menjadi berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, juga kami berdoa supaya Engkau jagalah negara ini menjadi satu negara yang boleh menjadi negara yang baik untuk ditinggali oleh siapa saja. Dan kami berdoa di dalam kemajemukan, Tuhan tolong jaga gerejamu, Tuhan jaga orang-orang percayamu, supaya mereka tetap selalu boleh mendapatkan kebebasan untuk beribadah sebagai gereja. Dan juga Tuhan tolong supaya secepatnya kami bisa kembali lagi bergereja, dengan Engkau membantu agar COVID-19 ini bisa dikalahkan. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk negara asal kami Indonesia. Kami berdoa agar Tuhan menolong dari setiap korban bencana alam di sana, dari korban banjir, korban gunung meletus, atau juga
dari korban-korban yang lain. Kiranya Tuhan tolong supaya Engkau berikan mereka penghiburan dan kekuatan. Berkati Presiden Jokowi dengan seluruh menteri-menterinya, biar Engkau terus sertai presiden ini menjadi satu presiden yang boleh menjadi berkat untuk rakyat Indonesia, dan Engkau tolong agar negara ini menjadi negara yang berhasil di kemudian hari, dan juga Engkau berkati setiap aparat negara yang bekerja untuk Republik Indonesia di dalam dan juga di luar negeri. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus itu. Amin. Puji Tuhan saudara, mari kita undang kita semua mau mengucap syukur atas ibadah yang sudah Tuhan sertai hari ini. Kita mau naikkan How Great is Our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Tiba saatnya saudara-saudara kita akan masuk ke dalam doa benediction. Mari kita arahkan mata rohani kita kepada Dia dan terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah di dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam pelayananmu, demikian juga di dalam kesehatanmu, supaya Tuhan selalu menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. I have a dream that we can be a church that's open to each other's opinions, that all voices can be heard rather than one. I hope to see a day where all of the congregation can sit together at church and feel stress-free. No one will feel pressured, judged, or hurt. Another dream to be made reality is to see the church, the adult congregation, youth, and children's ministry to be more passionate about being a child of God. It's sad to watch as many sing and worship lifelessly, their voices showing no signs of joy. During sermons, some text friends or co-workers, some scroll through Facebook and Instagram. I just wish we could all give our hearts and minds to God, as He's given us more than we could ever give back. It's today's dreams that I hope to see them one day come true.